penghitungan baja ringan itu memakai software khusus, Mas. Software Jadi khusus? kan nggak cuman Alphati ada software khususnya ini? ada, kita pakai Weh. kita software khusus, ada pembebanannya juga. Dan Alphati salah satu aplikator pemasangan baja ringan yang pakai software. Nah, itu kata kuncinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Al-Fatih Channel. Siang hari ini saya langsung ditemenin sama ownernya dari Al-Fatih Steel, Mas Mada. Oke, siang hari ini kita tampil dengan konsep terbaru dari Al-Fatih Steel Channel ya, dan kita akan mengubrik-ngubrik sedikit terkait keuntungan dan kelebihan dari baja ringan terkait pembangunan rumah, gedung dan lain-lain. Pada siang hari ini kita akan mengkhususkan pembahasan dari tips and trick mencari aplikator dari baja ringan ya Mas, ya Mas Mada ya. Gitu gimana kita nyarinya tuh caranya gimana supaya kita nggak ketipu. Di Nularo itu banyak sekali penipu-penipu loh Mas Mada. Ya itu jadi siang hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana mencari aplikator yang amanah dan profesional ya tentunya. Di bidang baja ringan. Yes. Oke, langsung aja kita dengerin Mas Mada penjelasannya sedikit ya, santai-santai ya sambil nunggu makan siang ini Mas Mada ya. Monggo Mas Mada. Gimana? Oke, kalau bicara tentang cari aplikator gitu kan, di luaran sana kan banyak para owner yang ditipu gitu Mas. Jadi dengan benar. diiming-iming penawaran dengan harga murah gitu kan. Jadi per meternya itu dibuat harga yang paling murah dari kompetitor lain. Nah itu juga salah satu yang harus diwaspadai. Itu nggak masuk akal nggak sih harganya gitu seperti itu. Itu dibuat bikin murah gitu ya Mas. Bikin murah, terus nanti menjatuhkan harga gitu ya. Betul, itu nanti dipilih. Nah itu ada kalau aplikatornya nakal itu bisa di setting dari luasannya itu ditambahi atau dari opnam ulangnya yang dilebihin gitulah. Nah kalau dari pertama nih tipsnya mungkin dari teman-teman yang lagi bangun dan mencari aplikator baja ringan siap mengatapi rumahnya, itu bisa teman-teman cek media sosialnya. Oke, benar. Ya, sekarang semuanya sudah online ya. Bisa kita lihat, dicek dari Google, Google-nya, dari review Google kan, review kan ada di Google Map itu kan sekarang. Ada sekarang bintang berapa itu kan? Ada bintang 5, terus betul. Ada komentar review-reviewnya itu gimana? Itu kan sudah jelas sekali kan, maksudnya itu bisa jadi patokan. Terus dari medsos juga kita bisa melihat portofolio yang sudah dikerjakan, proyek-proyek itu di mana aja gitu kan, dan sudah berapa jumlah proyeknya yang dikerjakan, gitu kan. Dan dari situ juga bisa dilihat pengalaman dari aplikator tersebut dari tahun berapa dia berkecimpung di dalam bisnis baja ringan ini ya. Oke. Kalau untuk Al-Fatih Steel-nya sendiri untuk medsosnya ada ya Mas? Wah, kita alhamdulillah lengkap. Kita di tim Al-Fatih Steel. Instagramnya ada? Ya. Oke. Update terus Mas. Update terus gambar-gambar proyeknya, update terus ya. Testimoninya juga ya. Oke. Bisa dilihat kalau testimoni di review Google Map itu bisa dilihat Al-Fatih Steel. Alhamdulillah baiklah. Gitu. Nanti bisa kita tampilkan di bawah ini ya untuk alamat Instagramnya ya. Bisa masyarakatnya, bisa teman-teman untuk memilih dari aplikator baja ringan bisa dilihat. Nanti kita tampilkan di bawah ini untuk alamat Instagram. Selain Instagram, media sosialnya apa sih Mas? Kalau saya boleh tahu untuk ngeceknya. Kita ada website, ada Instagram tadi, terus ada Facebook. YouTube ya sekarang kita buat ini termasuk media untuk pembelajaran teman-teman juga gitu kan. Kita berbagi lah. Siap. Itu terus itu sih yang di Instagram itu update. Kita ada tim media juga di Al-Fatih Steel. Tim media? Ya. Itu biar untuk komunikasi dengan
teman-teman juga mudah gitu kan. Jadi di-share juga ya hasil kerjanya, terus pernah menghandle proyek di mana aja, itu juga terlihat ya. Dan itu insya Allah juga real ya Mas, gambarnya real dan masyarakat bisa bertanggung jawab dan biar nggak ketipu juga ya. Oke. Itu tadi dilihat dari medsos. Oke. Kalau ada lagi nggak nih Mas? Ada. Selain itu mungkin poin yang kedua itu kita cek kantornya Mas. Kantor? Ya. Oke. Kantornya kita lihat, kalau seumpama ada di Google Map, kita bisa survei di kantornya ataupun tanya konsultasi langsung di kantor. Seperti langsung itu. Ke kantor, langsung ke kantornya. Oke. Biasanya di media sosialnya itu juga melampirkan ya alamat kantor, alamat kontak person yang bisa dihubungi gitu ya. Oke. Jadi di sana bisa dilihat kondisi kantornya kayak gimana, ada timnya, ada orangnya apa enggak gitu kan. Betul. Ada ruang kerjanya. Betul. Banyak yang manipulasi. Manipulasi. Owner nggak ngecek kantor, DP mak kabur. Banyak. Itulah customer nggak ngecek kantor, terus langsung bayar DP aja tanpa ketemu langsung sama pemilik atau ownernya gitu, nggak ngelihat ternyata nggak ada kantornya, nggak ada fisiknya kantor, nggak ada fisik kantornya gitu, langsung DP aja ternyata kabur. Banyak itu di luar ya Mas. Oh ya Allah, niatnya bangun rumah malah rugi itu Mas. Hamsyong malah kepikiran. Oke. Setelah itu Mas, tadi yang pertama dilihat dari medsosnya ya. Yang kedua dilihat dari kebenaran kondisi kantor, alamat kantor gitu ya. Yang ketiga ada enggak? Ada lagi? Kita kalau seumpama dua itu sudah yakin gitu kan, ada medsos, ada kantor. Kita bisa cek legalitasnya. Legalitas. Ya, legalitas penting. CV itu. Ya. Betul. Nah, itu kan terkait ya untuk segi hukum juga dia legal gitu kan. Itu aja sih. Terus ada yang keempat itu ya tadi yang kita sebutkan di awal itu, wajar nggak sih harganya gitu. Iya. Kita kan sebelum memilih kan kita harus cari pembanding Mas. Ya, pembanding. Cari pembanding, ada beberapa pembanding, 3 pembanding itu apa 4 itu yang paling rendah seumpama nih harganya 150.000. Ada yang nawarin 120 atau 110, itu kan nggak wajar gitu kan. Nah itu bisa diindikasikan di tengah proyek pengerjaannya atau bahannya bisa dioplos pertama. Bahan bisa dioplos. Bahan dioplos? Ya. Oh, tak kira minyak tok Mas yang bisa dioplos. Ternyata baja ringan juga dioplos. Iya. Wah. Di SPK 0,75 yang terpasang ada 0,65-nya itu kan. Banyak kan owner customer yang nggak mungkin lah dia ngecek menek-menek gitu kan, jarang gitu loh maksudnya. Rogoh-rogoh gede itu jarang ya. Dan customer juga paling juga nggak tahu gitu ya apa perbedaannya tipe ini dengan tipe ini, karena kan dilihat dari jauh kan ya sama baja ringan, tapi kan kalau dicek lagi kan ketahuan ya tebal tipisnya itu ya Mas. Dan sekarang baja ringan itu toknya itu 0,75 tapi bahannya 0,70 banyak. Itu dari keamanahan aplikatornya sih. Benar betul yang penting ya. Makanya kita di sini ngasih tips buat teman-teman semua masyarakat Indonesia secara global kepada gimana sih tipsnya kita memilih aplikator yang baik, yang amanah dan profesional. Tadi sudah diterangkan sedikit sama Mas Mada selaku owner Al-Fatih Steel yang berkantor pusat itu di Jogja ya Mas? Jogja ya. Cakupannya Jogja Jateng dulu. Jogja Jateng. Ya. Luar biasa ini Mas Madanya ini masih muda tapi pemikiran dan wawasannya terkait baja ringan sudah luar biasa. Tadi kita bicara legalitas Mas. Kalau untuk Al-Fatih Steel-nya sendiri ada legalitasnya enggak? Ada. Kita ini gimana nih? Ini? Ya, CV Sinar Al-Fatih Group. CV Sinar Al-Fatih Group. Berarti sudah paten ini ya Mas ya? Sudah ada CV-nya. Luar biasa. Ada lagi nggak nih Mas? Gini, untuk masalah kalau udah itu sudah dirasa juga udah yakin, kita yakinkan lagi bahwasannya penghitungan baja ringan itu memakai software khusus Mas. Jadi kan nggak cuman Al-Fatih ada software khususnya ini. Kita pakai kita software khusus
ada pembebanannya juga. Ketika kan customer memakai genteng berat misalnya, genteng berat, genteng beton, genteng soka, tanah liat itu kan harus di input dulu di software. Nanti hasilnya fail apa enggak gitu, apa berhasil gitu kan. Jadi itu penting sekali sih untuk owner teman-teman semua yang ya itu bisa kan sekarang banyak tukang-tukang batu gitu ya, sembarang tukang masang baja ringan dan banyak sekali yang kalau udah ada berita-berita roboh itu ya ini imbasnya ke kita yang benar-benar profesional gitu kan. Imbasnya kita ikut kena ya, padahal mereka tidak berkompeten. Belum profesional gitu ya. Tapi memang tidak semua aplikator itu pakai software ya? Enggak ya? Enggak. Dan Al-Fatih salah satu aplikator pemasangan baja ringan yang pakai software. Nah, itu kata kuncinya itu. Softwarenya khusus baja ringan ya? Softwarenya khusus baja ringan. Karena ada software sendiri-sendiri ya? Ada AutoCAD, SupraCAD itu untuk bangunan. Untuk menggambar baja ringannya bisa, tapi untuk menghitung beban dan berhasil atau tidaknya itu nggak bisa. Berarti insya Allah lebih akurat ini perhitungannya. Ya. Ini nilai plusnya dari Al-Fatih ya. Ya gitulah. Luar biasa. Terus yang terakhir mungkin tips yang terakhir ini. Ya mungkin tipsnya. Tadi ada berapa tips nih kita simpulkan dulu nih. Ada satu dari media sosial, yang kedua dari kantor ketempatan kantornya, yang ketiga dari legalitasnya, dan yang keempat dari harga dan cara perhitungannya, tadi menggunakan software khusus dari baja ringan. Ini yang terakhir. Berarti ada 5 tips nih. Yang terakhir teman-teman belajarlah menghitung luasan. Menghitung luasan. Atap rumah. Ya, itu penting juga. Soalnya nanti kalau bisa ada celah untuk memanipulasi tadi aplikatornya. Dan untuk opnam ulang setelah pekerjaan selesai nih, itu kalau bisa ownernya kalau berani naik itu ngukur sendiri. Ownernya ngukur sendiri. Atau kalau enggak, kalau saya nggak berani. Nah kalau enggak, nyuruh tukangnya, mandor kan kepercayaan kepercayaan di lapangan itu suruh ngukur yang terpasang itu berapa meter, kali berapa meter, nanti dihitung sendiri manual. Ada di YouTube juga banyak cara menghitung atap gitu kan. Nanti biar di cross check nih sama aplikatornya sama apa enggak, sama selisih banyak apa enggak gitu kan. 1 meter aja kan sudah 150 ribuan gitu kan. Betul. Dikali berapa meter kan lumayan itu. Bisa untuk beli semen lagi. Meter banyak Mas. Banyak itu. Oke. Jadi gitu mungkin untuk teman-teman supaya bisa berhati-hati dan lebih jeli lagi untuk memilih lah aplikator-aplikatornya. Selain kita lebih jeli memilih aplikator, kita sebagai customer itu juga harus lebih pintar juga lebih pintar dan ibaratnya tahu gitu ya, tahu kita tuh luas bangunannya kita berapa gitu ya, yang mau dipasang itu bagian mana, bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, kita juga harus tahu dan kita juga harus konsultasi dengan kepercayaan kita dengan aplikator baja ringan pilihan kita gitu supaya nggak salah pilih gitu ya Mas. Betul sekali. Oke. Luar biasa ini kawan-kawan baja ringan, terkait dari memberikan tips pemilihan aplikator yang profesional dan amanah. Itu harus 2 itu, teman-teman. Profesional harus, dan yang kedua amanah. Jadi pekerjaannya bagus dan kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Betul ya Mas Meta ya? Yang penting berkahnya teman-teman. Yang penting berkah dan insya Allah teman-teman dari Al-Fatih Steel ini menurut saya adalah salah satu aplikator terbaik ini. Karena di 5 tips itu Al-Fatih sudah memiliki semua. Iya enggak? Ya. Jadi buat teman-teman semua, buat kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membangun rumah menggunakan jasa baja ringan, menggunakan aplikasi baja ringan, bisa
langsung menghubungi. Nanti untuk alamat medsosnya dan semuanya, kontak personnya akan kita lampirkan juga ya Mas Mada ya. Jadi bisa langsung menghubungi, bisa menghubungi Mas Mada langsung, bisa nggak Mas? Bisa. Minta diskonan. Ya, siapa tahu ya, Bu ya, dapat diskonan yang cukup, jadi bisa menyisihkan uangnya, bisa buat beli perabot-perabot lain. Diatur, bisa. Udah diatur ya? Siap. Oke, guys, itu tadi tips memilih aplikator yang profesional dan amanah. Cukup sekian dulu channel kita pada siang hari ini. Semoga kita akan kembali lagi di tips-tips atau di apa tuh Mas? Konten-konten yang lain ya, konten-konten yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih memberikan edukasi, terutama untuk bajaringan. Karena Al-Fatih Steel ini bocoran ya. Karena Al-Fatih Steel ini nggak hanya bajaringan, dia profesional di bidang lainnya. Nah, nanti bisa ditunggu, bisa dinantikan juga produk-produk atau keahlian-keahlian dari Al-Fatih Steel di konten-konten kita berikutnya. Mungkin itu dulu. Saya Made, kok saya Mada? Saya rasanya pengen jadi owner. Padahal saya bukan ownernya. Yang ownernya ini Mas Mada. Oke, mungkin itu dulu. Kita akan bertemu di konten-konten berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.